Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Faroha, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Sad Az-Zari'ah. Secara etimologi, bahasa Az-Zari'ah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian Zari'ah dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau ahli fikih mengatakan bahwa pembatasan pengertian zari'ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat karena ada juga zari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu, menurutnya pengertian zari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga zari'ah itu mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang atau zadat zari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan atau fathul zari'ah. Secara terminologi atau istilah, menurut Al-Karafi, zat zari'ah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Menurut Asy-Syaukani, az-zari'ah adalah masalah atau perkara yang pada dasarnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Dalam karyanya Al-Muwaffaq, Asy-Syatibi menyatakan bahwa sad zari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Hukum dasar sad zari'ah. Kedudukan sad zari'ah sebagaimana halnya dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya. Sad az-zari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum atau istibatal hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, sadal syariah adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan sad az-zari'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Dasar hukum zat az-zari'ah di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, Al-Quran, As-Sunnah, kaidah fikih, dan logika. Macam-macam zat az-zari'ah. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim mengklasifikasikan az-zari'ah menjadi 4 macam, yaitu suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan atau mustahab namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan. Yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau maslahah yang diraih. Yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau mafsadah. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Selanjutnya, pandangan ulama sad az-zari'ah. Dijelaskan bahwa zari'ah ini merupakan dasar dalam fikih Islam yang dipegang oleh seluruh fuqaha, tetapi mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Imam Maliki dan Imam Ahmad banyak berpegang pada zari'ah, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah kurang dari mereka, walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak zari'ah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, zari'ah ini masuk ke dalam dasar yang telah mereka tetapkan, yaitu qiyas dan ihtisan. Menurut Hanafi, berpegang pada zari'ah tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah.
mandubuhah yang wajib karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezaliman. Oleh karena itu, Ibnu Arabi di dalam kitabnya Ahkamul Quran mengaitkan keharaman karena zari'ah itu apabila yang diharamkan karena satu zari'ah itu sabit keharamannya dengan nas, bukan dengan kias dan bukan pula dengan zari'ah. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan perwakilan harta anak yatim karena takut zalimnya wali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.